Pemirsa Video Indonesia, Anda masih bersama saya dan saya ditemani Ibu Dr. Herawati. Menarik ya tadi yang kita bicarakan ya, apalagi kita ada satu poin di mana kreativitas kebangsaan ini dan banyak sekali para pelaku usaha ini ketika ini lebih kreativitasnya kencang besar, tetapi lupa terkait dengan cinta tanah air. Yang diorientasikan adalah ya omset dan duit. Gimana ini hubungannya antara kreativitas dan kebangsaan dan perspektif kita tanah air? Ya, itu memang apa ya, fenomena yang terjadi di masyarakat umum memang seperti itu karena konteks kehidupan kita sudah berbeda. Kalau dulu kita merdeka itu kita bisa dengan bambu runcing. Kenapa? Kita bersatu bersama-sama dengan bambu runcing, kita merdeka. Tapi sejalan dengan waktu ternyata gaya hidup kita tidak seperti itu lagi. Gaya hidup kita itu ya kemewahan gitu. Orang yang dianggap punya harga diri, orang yang dianggap hebat itu orang yang punya kekayaan. Nah, dari mindset itu kemudian orang-orang itu membangun dirinya. Kalau aku kaya, aku hebat, aku berharta, pasti aku akan dihormati banyak orang. Padahal kan kehidupan tidak seperti itu. Negara kita adalah negara yang beragama. Ya, salah satunya kalau kayak kita ya karena Pak Agus pakai peci, saya pakai jilbab, ya kita beragama Muslim. Ya. Di dalam agama Muslim kan sesungguhnya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ketika kita dalam pengertian berdagang ya, itu juga sesungguhnya kan kita nggak bisa berdagang murni, pure berdagang itu nggak bisa. Bahkan saya ketika mengajarkan mata kuliah kewirausahaan dalam konteks mindset, itu pun yang dibangun adalah empati kita kepada lingkungan kita. Kemudian hal mulia apa yang kita bisa lakukan dengan ide yang kita punya. Nah, bisnis itu tidak pure mencari kekayaan sesungguhnya, tapi bisnis itu bagaimana kita mencari solusi untuk orang lain dan membantu orang lain. Sehingga dengan konsep seperti itu, kita harus berperhatian terhadap orang yang harus kita selesaikan masalahnya. Kita berperhatian terhadap lingkungan, yang lingkungan tersebut harus kita selesaikan masalahnya. Berarti ada nilai-nilai spiritualitas yang harus terbangun di dalam jiwa-jiwa para entrepreneur kita sebenarnya. Nah, kalau tidak ada lagi mindset atau tidak ada rasa spiritual ya, sudah yang bekerja setan-setan semua itu kan kayak gitu. Karena duit, katanya kalau uang itu kan setan kan. Kita hidup di Indonesia dan kita punya nilai-nilai namanya Pancasila. Jadi pertama ketuhanan yang Maha Esa, sama kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kalau kita berpedoman ketuhanan yang Maha Esa, tentunya bagaimana mindset bisnis kita ya berketuhanan yang Maha Esa. Apakah ini harus kita kembangkan dan kita gelorakan gitu? Justru itu harus kita kembangkan, kita sadarkan kembali bagaimana kita mengimplementasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi ada rasa takut, ada rasa tanggung jawab, ada rasa pertanggungjawaban yang harus dibangun dari sana. Jadi tidak murni pokoknya yang penting gue untung sekian gitu, terserah orang lain seperti apa, enggak begitu. Perikemanusiaan juga seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita bisa buat untuk orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, kreativitas kebangsaan adalah kreativitas yang diinjeksi, yang diselimuti oleh nilai-nilai dalam Pancasila. Betul, gitu betul sekali. Gitu ya. Nah, kira-kira Bu Hera, apa sih pesan-pesan Bu Hera kepada para pemuda, ya kan? Kemudian wira muda juga, ya kan? Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan bonus demografi, ya kan? Ditambah dengan gini rasio kita yang sangat besar sekali. Tentunya semua itu kan kembali pada suatu upaya kita mendorong adanya kreativitas. Kira-kira pesan-pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda? Pesannya sederhana. Untuk generasi muda itu jangan pernah takut berpikir merdeka. Bukan merdeka belajar ya. Jangan pernah takut berpikir merdeka. Ketika kita punya kehendak, ketika kita punya keinginan,
pikirkan itu, konsepkan itu, wujudkan itu. Kalau kemudian dalam prosesnya susah, ya jangan patah semangat, karena setiap proses kan pasti ada lika-likunya, dan lika-liku itu adalah guru. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin dan percaya ketika kita diciptakan Tuhan turun di bumi ini, siapapun orang tua kita itu punya kehebatan di dalam diri kita sendiri, dan kehebatan itu satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, kehebatan itulah yang harus kita injeksi terus dengan ilmu pengetahuan, dengan kearifan yang ada di kita, yang ada di sekitar kita, untuk sekali lagi mewujudkan kita menjadi manusia yang punya guna, punya manfaat. Kan ngapain Tuhan repot-repot menciptakan kita kalau kita tidak punya guna dan kita tidak punya manfaat? Tentu ada seperti itu. Itu pesan-pesan untuk para generasi muda. Oh, dan satu lagi, maaf lupa. Di era teknologi, nah ini penting. Jadi gini, era teknologi itu mau tidak mau kan kita terima. Tetapi sekali lagi, era teknologi itu bukan sesuatu hantu atau bukan sesuatu barang mewah yang hanya untuk mainan. Teknologi informasi itu adalah satu alat, satu media untuk meleverage tadi kreativitas dan inovasi itu menjadi lebih mewujud yang itu bisa mendunia. Kalau kita dulu mau berpikir mau pergi ke Amerika aja kan kayaknya nggak usah ke Amerika, ke Malaysia aja kan kita susahnya kayak apa. Tetapi ketika kita bicara seperti ini, kemudian kita siarkan, kita upload di YouTube atau kita upload di mana, di Facebook lah seperti itu sudah mendunia. Artinya apa? Teknologi informasi itu jadikan itu menjadi alat kalian untuk tadi itu membangun potensi yang ada itu menjadi diketahui banyak orang, sehingga seperti generasi muda itu sedang mengemas dirinya untuk menerima apa? Menerima daya saing. Ini loh aku gitu. Ini loh aku warga negara Indonesia yang punya passion ini, punya kehebatan ini. Silahkan kalau kalian butuh, kalian bisa panggil saya di sini. Seperti itu. Menarik. Tadi kita berbicara tentang masalah apa yang harus kita kembangkan dalam membangun kreativitas. Dan jujur, kalau kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain, ya mungkin sama Jepang misalnya. Jepang sangat luar biasa dalam industri otomotif dan permesingan dan lain. Begitu juga Jerman, sangat kreativitas sekali dalam membuat teknologi yang canggih. Namun kita punya satu kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu adalah kreativitas. Nah, seandainya kreativitas ini disandingkan dengan namanya kemajuan suatu IT teknologi saat ini, tentunya akan menjadi suatu kekuatan yang sangat dasar. Bagaimana untuk pandangan Anda? Betul sekali Pak Agus ya. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah masyarakat yang memang kreativitasnya tinggi. Itu saya pernah menguji ketika saya mengikuti pertukaran pemuda ASEAN Palestina. Jadi kita yang orang-orang Indonesia ini dalam spontan diminta membuat kreativitas apapun itu, apakah dalam bentuk seni ya, ekspresi makanan, tari-tarian, kemudian apa itu cepat sekali gitu. Kalau yang lain kan masih lip sync gitu. Kita langsung cepat itu. Nah, itu satu sisi. Kita juga banyak lembaga-lembaga yang melakukan riset-riset, litbang. Tapi persoalannya antara kreativitas dan riset tadi itu belum bisa nyambung, belum bisa bergabung. Orang-orang yang kreatif biasanya kan orang-orang yang ada di lingkup entrepreneur, gitu ya. Litbang ini benar-benar orang yang memang mereka meneliti, ahli-ahli lah di situ. Tapi karena ini tidak menyambung, akhirnya masuk ke laci, sehingga itu tidak menjadi sesuatu. Padahal di dunia entrepreneur, di dunia wirausaha, ya bisa dikatakan maju itu kalau hasil-hasil riset tadi itu, R&D tadi itu didevelop oleh para wirausaha menjadi produk-produk yang inovatif. Kalau itu bisa disinergikan, itu luar biasa. Kenapa? Periset itu dia tidak bisa menghitung berapa produk itu nanti jadi sesuatu dijual. Tetapi ketika itu disandingkan oleh orang wirausaha, kan dia tahu nih pangsa pasar, harga segini dia masuk. Ya, lingkungan ini dia butuh. Itu orang-orang kreatif dari entrepreneur yang mampu seperti itu. Kalau tadi itu dari riset atau teknologi-teknologi yang sudah dibangun tadi itu bergabung menjadi satu kebaruan di dalam teknologi produksi, itu akan berkembang dengan pesat. Nah, itu yang perlu nanti digalakkan kembali. Jadi teknologi atau hasil-hasil riset juga itu hanya baru bisa berkembang bagus dan tumbuh kalau dia digabungkan dengan para
atau dia diambil, atau dia dikembangkan, atau dia dikemas oleh para entrepreneur kita, sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Hera telah memberikan beberapa pandangan-pandangannya yang sangat inspiratif di Pilo Indonesia ini. Pemirsa, dimanapun kini berada, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Hera, Ketua LPKK Unkris. Dan kalau saya menyimpulkan, banyak sekali sih dari apa yang beliau sampaikan tadi untuk jadikan satu kesimpulan. Tapi intinya adalah bahwa bangsa ini dibutuhkan banyak generasi-generasi muda yang lebih kreatif. Dan kreativitas itu bisa kita bangun ketika mereka bisa mengubah cara pola pikirnya atau mindset. Dan mindset itu dilakukan terus-menerus dalam proses kreativitas, dan tentunya mereka juga harus memiliki suatu ranah, yaitu moralitas dan kebangsaan. Karena bangsa kita dituntut bukan hanya sekedar pinter atau hanya sekedar berkreasi saja, tetapi mereka harus memiliki moral dan etika untuk menjadi orang yang kreatif dan kreator. Sampai jumpa dalam Pilo Indonesia pada narasumber yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.